Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2130 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 11 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ayat demi ayat firman Tuhan ini, karena setiap ayat ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Haleluya. Mari kita kembali, kita baca ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Yang pertama, pesan firman Tuhan ini, perbuatan baik yang kita kerjakan, lakukan, buat, itu akan kembali kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan hal yang baik, itu akan kembali kepada kita. Kita mengenal hukum tabur tuai. Kita menanam satu biji mangga, dia akan berbuah, menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Satu kebaikan yang saudara tanam, itu akan saudara terima beribu-ribu, bahkan berjuta-juta kebaikan. Itu kalau satu biji kebaikan yang saudara tanam. Kalau ada banyak saudara yang saudara tanam, kebaikan-kebaikan yang saudara kerjakan, lakukan, perbuat dalam kehidupan saudara sehari-hari, oh haleluya. Saya percaya saudara akan menikmati berkat demi berkat dari hari ke hari berlimpah dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan dengan jelas, tetapi orang yang kejam, orang yang bengis, orang yang jahat menyiksa badannya sendiri. Kalau saudara melakukan hal yang jahat, itu akan menghasilkan buah-buah kejahatan yang akan menyiksa dirimu sendiri. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Beribu-ribu kebaikan, bahkan berjuta-juta kebaikan yang akan Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang suka berbuat baik. Haleluya. Jadi jelas, apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, itu akan kembali kepada kita. Pertanyaannya sekarang, saudara mau mendapat hal yang baik atau hal yang jahat? Saya percaya saudara semua sepakat dengan saya. Kita semua mau mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau mendapatkan buah-buah yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik yang ada di dalam hidup kita, sekitar kita, dimanapun kita berada. Mari kita melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena semuanya akan kembali kepada kita. Kalau kita tolong orang, satu hari nanti
Ketika kita susah, ada yang tolong kita. Amin. Jadi saudara, kalau saudara mau mendapatkan semua yang baik, hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang baik juga dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan di ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa pahala yang tetap ini artinya satu upah yang Tuhan mau berikan kepada kita semua orang percaya. Amin. Dan upah atau pahala itu tidak sama dengan dunia berikan. Nah, upah yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya, di sini perhatikan ayat 18b. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua, teruslah menabur kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Amin. Sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ceritakan tentang Yesus buat mereka. Karena ada upah, ada pahala yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali berkata, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Orang yang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengejar untung yang sia-sia. Mereka betul mungkin kelihatan di dunia ini, wah banyak uang, kaya raya dan sebagainya, tetapi semuanya sia-sia. Kalau saudara dan saya mungkin susah dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita banyak sekali ditekan, kita banyak sekali ditolak karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap memberitakan kabar baik walaupun kita ditolak, walaupun kita disisihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendapatkan pahala yang tetap dari Tuhan. Amin. Yang tidak bisa dunia berikan kepada kita, Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah menabur kebenaran. Karena orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, firman Tuhan katakan, oh haleluya, mereka akan bersorak-sorai, saudara, sambil membawa pulang berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita setia menabur kebenaran firman Tuhan, ada berkat di sana, ada pahala, ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya mengalaminya, saudara. Amin. Saya mengalaminya, saya diberkati Tuhan melalui pemberitaan Injil, melalui menyampaikan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Saya betul-betul dipelihara. Saya sudah berhenti kerja, sudah 2 tahun, tapi berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita setia menabur kebenaran, memberitakan Injil Kerajaan Allah, oh haleluya, kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan upah, pahala yang tetap buat kita, orang-orang yang setia menabur kebenaran. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita belajar di ayat 19 yang berkata begini. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini, berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itulah kita betul-betul akan terus diarahkan supaya kita berjalan di jalan yang benar, yang menuju kepada hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara berpeganglah, itu berarti kita beriman. Amin. Saudara, kalau kita terus baca firman Tuhan, itu akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Makanya terus baca firman Tuhan. Dan ketika saudara membaca ada firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, saudara pegang itu. Amin. Kalau perlu saudara hafal itu.
Supaya di saat saudara terpuruk, di saat saudara lemah, di saat saudara betul-betul ada di titik nol dalam kehidupan saudara, firman Tuhan itu yang akan menguatkan saudara supaya saudara bangkit dari keterpurukan saudara. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Oh haleluya. Saya percaya saudara, kalau saudara pegang firman Tuhan itu saudara betul-betul imani dan aminkan, maka itu akan hidup dalam kehidupan saudara. Saya percaya orang yang pegang firman Tuhan, dia tidak akan takut dalam menghadapi kenyataan hidup yang pahit sekalipun. Dia tidak akan khawatir, walaupun memang dia hidup dalam pergumulan. Dia hidup betul-betul pas-pasan, tetapi dia tidak akan khawatir dalam kehidupannya, sebab Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya dia tidak akan khawatir. Kalau saudara masih khawatir dalam kehidupan saudara, itu membuktikan tidak ada firman dalam diri saudara. Saya percaya kalau ada firman Tuhan ada dalam diri kita, maka itu akan timbul iman. Amin. Nah, keyakinan kita kepada firman Tuhan itulah yang akan membuat kita bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kesulitan kita, bangkit walaupun kita susah menderita. Amin. Firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Maka yakinkan hidup saudara ada firman yang saudara pegang. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, ayat 20, perhatikan. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas. Orang yang serong hatinya, artinya apa saudara? Mereka yang berubah setia, itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Saudara yang murtad, meninggalkan iman saudara dan percaya di luar Tuhan Yesus, saudara menjadi kekejian bagi Tuhan. Saya percaya pendengar tidak ada yang serong hatinya. Amin. Semua tetap setia. Tapi saya mau bilang saudara, kepada mereka yang koar-koar di YouTube, di media sosial, yang tadinya mereka Kristen, sekarang mereka sudah beragama lain, mereka jadi mualaf, dan sekarang mereka koar-koar, seolah-olah mereka ahli Alkitab dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini jelas. Orang yang serong hatinya, orang yang murtad, orang yang meninggalkan imannya, mereka adalah kekejian bagi Tuhan. Mereka orang-orang yang menjijikkan di mata Tuhan. Menjijikkan itu kan, kalau saudara melihat hal yang menjijikkan, saudara pingin apa? Pingin muntah. Tuhan jijik melihat orang-orang yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara ingin populer, ingin kaya, ingin dapat warisan pasangannya dan sebagainya, saudara. Lalu mereka murtad, meninggalkan iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara duniawi. Mereka orang-orang yang menjijikkan di mata Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang keempat ini di ayat 20b di sini. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang keempat, hiduplah dalam kekudusan. Amin. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita Allah yang maha kudus. Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang tidak bercela, orang-orang yang menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan, karena Tuhan berkenan kepada saudara dan saya yang menjaga hidup supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang menjaga hidupnya
tetap kudus di hadapan Tuhan. Oh haleluya, saya percaya saudara, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mungkin dulu sebelum mereka bertobat, mereka hidup cemar, hidup dalam dosa. Tapi setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka betul-betul hidup berbeda, 180 derajat saudara. Ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang kasih Kristus. Haleluya. Bapak ibu saudara, orang-orang seperti itulah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Betul, Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Saudara dan saya yang sudah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, sudah seharusnya kita hidup tidak bercela. Kenapa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu mari kita mau berkenan di hadapan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara hidup tidak bercela. Menjaga hidup kita supaya tetap kudus, agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pesan yang kelima, ayat 21, perhatikan. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Semua orang, ini pesan yang kelima, semua orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama dia hidup. Saudara, dengar firman Tuhan ini. Sungguh orang jahat tidak akan apa? Tidak akan luput dari hukuman. Tetapi apa? Keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Saudara, kemarin kita belajar tentang orang benar. Siapa orang benar itu? Orang benar itu adalah mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mereka orang benar. Banyak orang fasik, seperti orang Farisi, ahli Taurat itu orang fasik. Mereka orang munafik. Kenapa saya bilang orang fasik? Karena orang fasik itu mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak lakukan. Mereka menuntut orang lain supaya hidup benar, sementara mereka masih hidup tidak benar. Itu orang fasik, itu orang munafik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Itu orang benar. Kalau saudara mengaku Kristen, tetapi saudara tidak menjadi pelaku-pelaku firman, itu berarti betul saudara orang Kristen, tapi saudara bukan orang benar. Tapi saya percaya, semua pendengar, semua orang Kristen, orang benar. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah lihat bahwa orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Keturunan orang benar akan diselamatkan. Haleluya. Kalau kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, kita akan diselamatkan, saudara. Amin. Kita akan diselamatkan. Oh haleluya. Jadi saudara, mari kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Jadi pastikan saudara tetap menjadi orang benar, melakukan firman Tuhan dengan benar, menjadikan satu pribadi, baik saudara yang suami, jadilah suami yang benar. Jadi istri, jadilah istri yang benar. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang benar. Jadi anak, jadilah anak yang benar. Jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Jadi jemaat, jadilah jemaat yang benar. Amin. Mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita semua orang benar diselamatkan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar ada 5 pesan dari firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Jadi teruslah berbuat baik supaya kita terus menikmati kebaikan demi kebaikan. Berkat-berkat Tuhan, haleluya, terus mengalir dalam hidup kita.
Yang kedua, teruslah menabur kebenaran karena ada upah, ada pahala, ada berkat. Di saat kita memberitakan kabar baik, ada berkat Tuhan buat kita. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar pegang firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan iman. Haleluya. Yang keempat, kita belajar dari firman Tuhan ini, hiduplah dalam kekudusan karena Tuhan kita Allah yang kudus, dan Tuhan hanya berkenan kepada mereka yang hidupnya tidak bercela atau hidup dalam kekudusan. Merekalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, kita belajar bahwa semua orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama dia hidup di dunia ini. Kalau saudara berbuat jahat, saudara akan dihukum. Kalau saudara hidup benar, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara pasti diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan, menegur dan memberkati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka pribadi, mereka rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan melawat mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.